Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan saya, Cynthia Dewi, dan ada Apriliani Setiawati, serta ada Reni Indriani. Nah, kami akan membahas tentang administrasi ketenagaan atau kepegawaian. Masuk ke poin pertama, ialah mendeskripsikan perbedaan pendidik dengan tenaga pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Sekalipun lingkup keduanya itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Nah, tenaga kependidikan dan pendidik itu apa sih? Tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, dan fasilitator, serta sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya atau yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Poin yang kedua ialah proses administrasi pendidik mulai dari rekrutmen sampai pemberhentian. Nah, dalam proses rekrutmen ini, guru bisa dilakukan melalui 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu persiapan rekrutmen guru. Persiapan rekrutmen guru ini harus matang-matang ya, sehingga melalui rekrutmen tersebut sekolah bisa memperoleh guru yang baik. Lalu poin yang kedua ada penyebaran pengumuman penerimaan guru baru. Nah, begitu persiapan tadi sudah selesai dilakukan, maka kegiatan berikutnya itu ialah penyebaran pengumuman melalui media seperti email atau SMS. Lalu pada poin ketiga ialah penerimaan lamaran guru baru. Nah, begitu pengumuman penerimaan lamaran guru baru itu telah disebarkan melalui tentu peserta didik itu akan mengetahui bahwa dalam jangka waktu tertentu ia akan berada pada tahap seleksi pelamar. Dan pada poin keempat itu adalah seleksi pelamar. Setelah melewati proses pelamaran, guru baru itu mengikuti kegiatan adalah seleksi atau penyaringan peserta. Nah, seleksi atau penyaringan ini dilakukan selanjutnya, April. Nah, di dalam seleksi atau penjaringan itu dilaksanakan lagi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama itu ada penyaringan administratif. Penyaringan administratif ini dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Nah, jika kelengkapan tersebut itu kurang, maka pesertanya itu bisa disebut gagal. Dan tahap yang kedua itu ada ujian atau riset. Jika tes penjaringan administratifnya itu lulus, maka selanjutnya peserta itu akan mengikuti ujian pegawai seperti materi pengumuman umum, pengetahuan teknis, dan lainnya. Lalu poin kelima itu ada penempatan. Nah, penempatan ini dalam tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba. Dalam konteks penempatan ini juga ada yang namanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah yang lain. Tapi jika pendidik dapat mengembangkan kemampuannya, dia akan dimutasikan ke suatu bidang ke bidang yang lain, tergantung bagaimana kualitas atau kuantitasnya. Kalau bagus, dia akan dipindahkan itu ke bidang yang lain gitu. Terus poin yang keenam ada orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi
sehingga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan baik. Namun tidak semua orientasi ini menjamin hasil yang baik karena penerimaan informasinya tuh belum tepat atau tidak tepat. Kemudian setelah yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Cynthia, yaitu ada kesejahteraan PTK. Dalam kesejahteraan PTK, yaitu terbagi menjadi 3 bagian, ada gaji, tunjangan, dan penghargaan. Gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru dalam hal ini atau guru PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besaran gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerja. Selain gaji pokok, seorang PNS termasuk guru akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS atau guru PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Kemudian ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besaran tunjangan profesi adalah besaran gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 6 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun, sampai tahun 2011 ini, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan kepada APBD kabupaten atau kota. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, istri atau suami dan anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, di beberapa daerah, guru juga mendapatkan insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Besarnya tentulah beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemudian penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan sesuai terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dirjen Dikmen Kemendikbud, Ahmad Zadin mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu ada cuti PTK. Yang dimaksud di sini adalah cuti PTK keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dibagi menjadi 4 jenis, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Ya, selanjutnya ada pemberhentian dan pensiun pegawai. Yang pertama di sini ada pengertian pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada satuan organisasi negara tetapi masih berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. Jenis-jenis pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil menerima hak-hak
pegawainya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak atas pensiun. Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yang pemberhentian tidak dengan hormat ini dikarenakan kehilangan hak-hak kepegawaiannya antara lain atas hak pensiun. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil meliputi melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat. Yang ketiga, melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan dengan mengubah Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara atau pemerintah. Selanjutnya, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. Selanjutnya ada menjadi anggota atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil. Selanjutnya ada pensiun. Pengertian pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Latar belakang adanya pensiun adalah yang pertama karena batas usia pensiun, yang kedua kemauan sendiri, yang ketiga takdir, misalnya sakit atau meninggal dunia, yang keempat restrukturisasi atau dinas, yang kelima diberhentikan dengan tidak hormat karena adanya kasus. Selanjutnya ada jenis pensiun. Di sini ada non-batas usia pensiun. Yang kedua, batas usia pensiun yaitu PNS yang telah mencapai BUP harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Yang ketiga, pensiun janda atau duda. Yang keempat, pensiun anak. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.